Halo teman-teman, buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami ingin cerita pengalaman mengurus tilang pelanggaran ganjil genap di jalan. Sebelumnya, apa sih yang terjadi? Jadi gini nih, saat itu kebetulan kami lagi menggunakan mobil di waktu tanggal ganjil dan mau melintas ke Jalan Tomang Raya. Berhubung mobil kami berplat genap, maka kenalah kami saat itu. Padahal waktu itu kami sudah menyesuaikan Google GPS dengan plat mobil kami loh, yaitu plat genap. Tapi entah kenapa GPS tetap mengarahkan kami ke sana dan ya dianggap aman-aman aja. Aneh. Ya sudah, akhirnya kami harus mau ditilang oleh Pak Polisi yang rupanya sejak tadi sudah menunggu manis di tikungan. Yap, kami dapat surat cinta. Oh iya, untung polisinya ramah, jadi oke lah. Nah, ini surat tilangnya. Surat tilang berwarna biru. Sebelumnya mending kita pelajari dulu apa aja yang tertera di surat tilang tersebut. Mulai dari paling atas ya. Paling atas itu keterangan kesatuan mana polisi yang menilang kita. Dalam kasus saya, dia berasal dari Kesatuan Satlantas Jakarta Pusat. Berikutnya di bawah ada keterangan yang ditilang. Ada nama lengkap dan alamat. Kayaknya kok alamat di sini formalitas aja ya, isinya begitu doang, cuman nama kotanya aja. Lalu ke bawah ada tabel keterangan plat mobil dan jenis dokumen yang ditahan. Selanjutnya, keterangan kapan kita kena tilangnya. Di situ lengkap, ada hari, tanggal, bulan, tahun, lokasi kejadian, beserta jamnya. Lanjut ke bawah lagi ada keterangan kapan sidang tilang tersebut akan dilaksanakan. Nah, ini penting nih. Di situ lengkap juga ada hari, tanggal, bulan, dan tahunnya. Ini harus diingat ya, karena penting. Kenapa? Nanti saya kasih tahu alasannya. Ke bawah lagi ada data polisi yang menilang kita. Mulai dari namanya, pangkatnya, nomor ID-nya, dan tentu wilayah tugasnya. Turun lagi ke bawah ada nomor kode surat tilang. Ini juga penting karena ini ID surat tilang kita. Kita akan butuh ini saat akan membuka website nanti. Kita lanjut naik ke atas. Ada di sebelah kanan atas itu ada jenis pasal yang kita langgar. Lalu di bawahnya ada jumlah maksimum denda yang akan kita bayarkan. Dan nama bank tempat kita membayar. Dalam hal ini BRI ya. Terakhir di bawahnya itu keterangan mulai kapan kita bisa membayar atau menitipkan denda nominal maksimum tersebut ke bank. Yaitu sejak kita ditilang sampai 3 hari menjelang tanggal sidang. Ingat ya, ini adalah nominal denda maksimum. Oke, sudah saya bacakan semua ya. Nah, yang perlu kita tandai khusus di sini hanya bagian tanggal sidangnya dan nomor kode surat tilang tersebut. Kalau bisa nih, kita catat di HP kedua hal tadi. Bagusnya ya kita foto aja sekalian seperti saya kali ini. Nah, untuk denda jumlah maksimum dan waktu pembayarannya kita hiraukan aja. Jadi kita tidak perlu buru-buru bayar. Langkah yang kita lakukan selanjutnya apa? Ya, kita tinggal santai menunggu tanggal sidangnya tiba. Biasanya waktu sidang itu berjarak sekitar 2 minggu setelah kita kena tilang. Nah, kalau sudah tiba waktunya, tetap santai lagi dan baru keesokan harinya kita buka website e-tilang. Nah, kurang lebih seperti ini tampilannya. Di sini saya ngambil contoh menggunakan HP ya. Kalau pakai komputer tentu bisa. Yang selalu ada di kita kan HP. Oke, kita buka Google lalu kita ketik e-tilang. Nanti hasil pencarian Google akan menunjukkan website e-tilang atau tilang.kejaksaan.go.id. Itu yang paling atas. Nah, kita pilih itu. Setelah kita berada di website e-tilang, masukkan nomor kode surat tilang di kolom kosong bertuliskan masukkan nomor berkas tilang. Kalau sudah, kita klik tombol pencarian. Kalau kita memang sudah lewat dari tanggal sidang, data kita akan muncul. Kalau belum, dia nggak akan muncul. Nah, seperti ini, dia muncul kan? Kita bisa cek data-data kita di situ dan melihat jumlah denda yang harus dibayarkan. Di sini tertera dendanya Rp199.000 ditambah ongkos perkara Rp1.000. Jadi totalnya Rp200.000. Dan karena kita tidak bayar uang titipan atau denda maksimum yang saya sebutkan tadi di awal, maka kolom uang titipan di situ tertulis Rp0. Tapi kalau kita sudah bayar, jangan dilanjutkan proses ini. Perlihatkan saja tanda terima pembayaran denda kita sebelumnya ke petugas loket nanti. Ingat ya, jangan sampai kita 2 kali bayar denda sehingga melebihi besaran denda yang sebenarnya.
Baik, kita scroll ke bawah. Dan kita akan mendapati total besaran denda yang harus dibayar. Lalu, pilihan apakah dokumen tertahan tersebut mau diantar ke rumah atau kita ambil sendiri. Nah, menurut petugas di sana, untuk antar ke rumah baru bisa wilayah DKI Jakarta saja. Cuman kemarin saya coba, kok pilihannya di situ nggak bisa lepas dari Jakarta Pusat aja ya. Ini sayang salah pengoperasiannya atau emang agak error webnya ya. Ya paling nggak menurut petugasnya seperti itu. Jadi baru bisa wilayah DKI Jakarta saja. Kalau teman-teman di luar itu, ya mau nggak mau harus datang langsung ke lokasi. Oke, untuk kasus kita sekarang, kita akan pilih datang langsung ke lokasi. Dan jika ada perbedaan data, bisa menghubungi layanan chat WhatsApp yang ada di kolom disclaimer warna hijau. Tapi pengalaman kami sih, responnya tuh suka lama sekali. Jadi ya, mending nanya langsung di lokasi aja nanti. Dan biasanya juga nggak ada perubahan yang signifikan ya. Biasanya selalu sama dan benar. Nah, info tambahan nih. Kebetulan, nomor plat mobil kami di web tercatat beda. Tapi setelah saya tanya dengan petugasnya di sana, katanya sih nggak apa-apa. Jadi dalam proses ini yang penting tuh cuma nama dan alamat kita. Jadi kita pastikan itu benar, baik yang di web maupun yang di surat tilang kita. Baik, berikutnya langsung kita klik bayar. Dan kemudian muncullah informasi-informasi seperti link status pembayaran Anda dan kode pembayaran Anda. Nah, silahkan klik salin kode pembayaran Anda. Ini akan dibutuhkan saat kita nanti pembayaran di baik itu di offline atau online. Lalu di sini kita diberi pilihan. Nah, ini mau membayar menggunakan apa? Bisa M-Banking, bisa ATM, Tokopedia, Bukalapak, OVO, bahkan Indomaret pun bisa. Untuk M-Banking, nah sayangnya BCA belum. Jadi kita belum bisa tuh melakukan pembayaran melalui BCA, M-Banking BCA. Nah, kalau pengen tahu detailnya, bagaimana caranya soal M-Banking ini, bisa diklik di tulisan info bayar di situ. Nah, kalau pengen tahu bagaimana menggunakan di Tokopedia, bisa klik di bagian Tokopedia. Sama ya dengan yang Bukalapak. Nah, waktu itu saya nyoba pakai OVO, karena ya memang saya penasaran aja. Gini nih caranya, kita buka OVO-nya. Di beranda utama OVO, di bawah kolom saldo, itu ada kolom favorit, pilihan lain, Grab, dan finansial. Nah, kita klik pilihan lain, lalu kita klik penerimaan negara. Nah, setelah muncul halaman berikutnya, kita bisa pilih yang bagian PNBP, penghasilan negara bukan pajak. Berikutnya, kita akan diminta untuk mengisi kode billing. Jadi, kita masukkan tadi yang tadi kita salin ya, kode billingnya kita taruh di situ. Lalu klik lanjut ke pembayaran di bawah. Kemudian dia otomatis akan muncul data seperti gambar di video ini. Kalau semua data sudah benar, tinggal kita klik konfirmasi. Lalu OVO akan memproses pembayaran dan kita tunggu. Setelah pembayaran masuk atau berhasil, segera screenshot layar ini untuk ditunjukkan ke petugas loket sebagai syarat pengambilan dokumen yang ditahan. Oke, sekarang kita pergi ke Kejaksaan Jakarta Pusat. Selamat datang para penumpang. Kereta ini menuju stasiun akhir Bundaran HI. Bundaran HI. Dear passengers, welcome on board. This train is bound for Bundaran HI. Bundaran HI. Nah, setelah sampai, kita bisa masuk lewat pintu samping gedung, biar langsung ke loketnya. Jadi, nggak usah masuk dari pintu utama ya. Kalau dari pintu depan, kita jalan sedikit aja sampai ada perempatan lalu belok kiri. Jadi, dia tuh ada di samping gedung. Nanti kelihatan banget tempatnya. Ketika kita sampai di situ, yang pertama kita lakukan adalah minta nomor antri ke petugas jaga gerbang ya. Di situ ada petugasnya yang berompi biru. Nanti kita akan ditanya apakah sudah bayar dendanya apa belum. Jadi kalau misalkan teman-teman kebetulan nih belum bayar, nggak sempet atau nanti aja, bisa dilakukan di situ. Tapi ya pilihannya tetap sama, ya mau online atau offline. Di sekitar situ Indomaret ada. Jaraknya mungkin sekitar 500 meter deh. Tapi karena saya sudah melakukannya melalui OVO, tentu sudah nggak masalah. Kita tinggal terima nomor antriannya dan menunggu nama kita dipanggil. Dan akhirnya saya dipanggil untuk menerima kembali dokumen atau SIM yang ditahan. Ya jelas setelah kita serahkan tanda bukti lunas denda tilang tadi beserta surat tilangnya. Udah bukan? Jadi balik lagi nih.
Kalau kita ditilang, santai aja. Nggak usah panik dan nggak usah buru-buru bayar denda maksimal yang 500.000 itu. Karena belum tentu nominalnya seperti itu. Tunggu tanggal sidangnya lewat, baru kemudian bayar dendanya di website e-tilang melalui media-media online atau offline yang telah disediakan, seperti M-Banking, ATM, OVO, Tokopedia, Indomaret, dan lain-lain. Habis itu, ya kita tinggal ambil SIM atau dokumennya deh ke kejaksaan. Malah buat yang di Jakarta bisa minta diantar ke rumah. Jadi semua bisa diselesaikan lewat HP aja. Nggak perlu tuh keluar rumah. Gampang banget kan?